Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syifa dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan mempelajari mengenai modul pembelajaran tentang dasar-dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling berhubungan atau terhubung sehingga komputer tersebut bisa saling berkomunikasi dengan berupa bentuk pertukaran data. Nah, di sini ada contoh gambar jaringan komputer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan perangkat yang ada di jaringan komputer. Yang pertama ada komputer client, yang kedua ada switch, yang ketiga ada komputer server, yang keempat ada router, dan yang kelima ada ISP atau Internet Server Provider. Komputer client terhubung ke switch dan router terhubung ke ISP. Semua perangkat ini terhubung ke ISP. Ketika kita mempunyai jaringan komputer di komputer klien ini, kita juga bisa saling bertukar data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Komputer server fungsinya untuk memberikan layanan website seperti HTTPS dan website lainnya. Komputer server ini yang akan mengakses masuknya data layanan website. Dan di sini ada router. Router berfungsi untuk menghubungkan satu network ke network lainnya. Router akan terhubung ke ISP. Apa sih ISP itu? ISP adalah tempat utamanya internet. Jadi, fungsi utama jaringan komputer adalah memudahkan kita untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya ada Open System Interconnection atau OSI layer. Open System Interconnection adalah standarisasi khusus yang memungkinkan berbagai komputer dapat saling berkomunikasi menggunakan protokol sesuai standarnya. Model OSI layer ini dirancang oleh arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO di Eropa tahun 1977. Fungsi utama OSI layer yaitu memudahkan membuat PC, jaringan komputer, serta pengembangan software agar produk mereka dapat disambungkan tanpa perlu melakukan pengaturan khusus. Secara singkatnya, untuk menyamakan komunikasi di setiap vendor. OSI layer memiliki 7 lapisan, diantaranya yaitu yang pertama ada application layer. Lapisan ini lapisan ke-7. Di lapisan ini terjadinya interaksi pengguna dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas jaringan. Yang kedua, ada presentation layer. Lapisan ini lapisan ke-6. Presentation layer berfungsi untuk mengidentifikasi sinteks yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Lapisan ini akan memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam application layer. Pada lapisan ini, data akan terenkripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Yang ketiga ada session layer. Lapisan ini lapisan kelima. Lapisan ini membuka tutup saluran komunikasi antar perangkat yang disebut sessions. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk membuka session dan memastikannya tetap terbuka ketika data sedang dikirim. Selanjutnya, apabila komunikasi sudah berakhir, session layer lah yang akan menutup sessionnya lagi. Yang keempat ada transport layer. Lapisan ini lapisan keempat. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Yang kelima ada network layer. Lapisan ini lapisan ketiga. Lapisan network bertugas untuk mendefinisikan IP address sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam sebuah jaringan. Yang keenam ada data link layer. Lapisan ini lapisan kedua. Data link layer ini bertugas membuat dan mengakhiri sebuah koneksi antara dua jaringan yang terhubung secara fisik. Lapisan ini juga mengontrol aliran data dan memeriksa kesalahan yang terjadi. Yang ketujuh ada physical layer. Lapisan ini lapisan ke-1. Physical layer yaitu lapisan yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream.
Physical layer mencakup segala peralatan pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Angka kerja OSI layer yang pertama, application layer akan mengirim data yang diminta pengguna pada perangkat yang menerima data. Setelah itu, pada presentation layer, terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Kemudian akan dibuat sesi perjalanan data hingga proses pengiriman data selesai. Sesi ini dilakukan pada session layer. Setelah itu, pengirim akan melakukan pemecahan data pada transport layer. Kemudian dikumpulkan lagi pada transport layer penerima. Lalu, network layer akan membuatkan alamat untuk mengarahkan agar data bisa sampai di tujuan dengan benar. Setelah data dibuatkan alamatnya, kemudian data akan dibuat menjadi bentuk frame. Kemudian, pada lapisan utama OSI layer, terjadi pertukaran data tersebut, yaitu data akan melewati perantara jaringan transport penerima. Setelah itu, proses akan berbalik, yaitu dari physical layer ke application layer, hingga mengarah ke jaringan komputer pengguna. Apa itu protokol? Protokol adalah standar yang mengatur bagaimana perangkat-perangkat berkomunikasi satu sama lain di suatu jaringan, termasuk di internet. Protokol berfungsi untuk menentukan prosedur pengiriman data. Ada dua jenis protokol, diantaranya yaitu yang pertama ada TCP atau IP. TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP bertanggung jawab memastikan pengiriman data yang andal dan akurat. Jadi, ketika ada paket yang hilang atau rusak, biasanya TCP akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut. Sementara itu, IP berperan memberikan alamat unik kepada setiap perangkat di jaringan agar setiap paket data bisa sampai ke tujuannya. Yang kedua, ada User Datagram Protocol atau UDP. Jenis protokol yang kedua ini terkenal dengan sebutan protokol yang tidak beraturan, karena hanya mentransmisikan paket tanpa fungsi pengatur. Apa itu port? Port adalah elemen penting dalam jaringan komputer yang memungkinkan komunikasi antar perangkat. Port berfungsi sebagai titik akhir komunikasi di mana data dapat diterima atau dikirim oleh perangkat jaringan. Jenis port dibedakan menjadi dua, yaitu logical port atau port non-fisik dan physical port atau port fisik. Yang pertama ada logical port. Logical port adalah jalur yang digunakan oleh aplikasi untuk menghubungkan dengan komputer lain melalui jaringan TCP atau IP. Salah satu contohnya adalah mengkoneksikan komputer dengan internet. Port ini berperan penting dalam jaringan komputer. Yang kedua ada physical port. Physical port atau port fisik yakni soket, slot, atau J koneksi yang memungkinkan kabel bisa digabungkan dengan komputer, router, modem, USB, dan perangkat lainnya. Masing-masing soket memiliki bentuk fisik dan fungsi yang berbeda. Beberapa port jaringan fisik terdapat pada perangkat keras jaringan komputer. IP address adalah alamat numerik terdiri dari bilangan biner yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer dengan Internet Protocol atau IP. Alamat IP terdiri dari bilangan biner 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet, di mana 32 bit digunakan untuk IPv4 dan 128 bit digunakan pada IPv6 pada jaringan internet berbasis TCP atau IP. IP address berfungsi sebagai alamat tujuan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan komputer. IP address biasanya terdiri dari 4 blok angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Contohnya 192.168.1.1. Apa itu MAC address? MAC address adalah alamat fisik yang unik yang digunakan
untuk mengidentifikasi sebuah perangkat di jaringan. MAC address biasanya digunakan pada beberapa teknologi seperti IEEE 802 termasuk Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Perbedaan utama antara IP address dan MAC address adalah bahwa IP address bersifat logis dan digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perangkat di jaringan TCP atau IP. Sedangkan MAC address bersifat fisik dan digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perangkat di jaringan. Apa itu IP private? Alamat IP private digunakan di dalam jaringan lokal atau local area network atau LAN. IP private bersifat lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Dan apa itu IP public? IP public adalah IP yang digunakan umum dalam jaringan yang tanpa batas. IP public digunakan oleh semua perangkat keras agar dapat mengakses sumber dari internet. Itu juga dapat diakses oleh semua orang yang terhubung pada jaringan tersebut. Aktivitas jaringan ini dimulai dari router hingga server website. Perbedaan antara IP public dan IP private. Pertama, aksesibilitas. IP private hanya dapat diakses di dalam jaringan lokal, sementara IP public dapat diakses dari internet. Yang kedua, unik atau tidak unik. Alamat IP private dapat digunakan secara berulang di berbagai jaringan lokal. Sedangkan IP public harus unik dan tidak boleh tumpang tindih dengan alamat IP lain di internet. Yang ketiga, range alamat. IP private memiliki 3 blok range alamat, sementara IP public tidak memiliki batasan. Apa itu subnetting? Subjaringan atau subnetting adalah pembagian dari IP jaringan. Praktik membagi jaringan menjadi 2 atau lebih jaringan disebut subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Tujuan subnetting diantaranya yaitu yang pertama, untuk mengefisienkan pengelamatan. Yang kedua, membagi satu kelas network. Yang ketiga, menempatkan suatu host. Fungsi subnetting diantaranya yaitu yang pertama, mengurangi lalu lintas jaringan sehingga data yang lewat di perusahaan tidak akan bertabrakan atau macet. Yang kedua, teroptimasinya untuk kerja jaringan. Yang ketiga, pengelolaan yang disederhanakan. Yang keempat, membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh. Cukup sekian video materi pembelajaran dari saya tentang dasar-dasar jaringan komputer. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.